Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma fasalli wa sallim ala sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Mari kita lanjutkan pelajaran kita, masih membahas tentang fiqhus shalah, fikih yang berkaitan dalam masalah salat, terutama salat fardu. Pembahasan kita malam hari ini adalah tentang salat di awal waktu. Salat di awal waktu itu lebih afdal daripada salat di akhir waktu. Sebagaimana Nabi kita bersabda di dalam hadis Imam Tirmidzi, afdalul a'mali as-salatu fi awwali waqtiha. Sebaik-baik amal ibadah, amalan ibadah adalah orang yang mengerjakan salat fardu di awal waktu. Dalam hadis Imam Dailami juga Nabi bersabda, fadlu awwalil waqti ala akhirih kafadil akhirati ala dunya. Keutamaan salat di awal waktu dibandingkan dengan orang yang salat di akhir waktu, itu ibarat kata adalah sebagaimana keutamaan akhirat di atas dunia. Akhirat, surga, Allah mempunyai 100 kenikmatan. Satu kenikmatan Allah taruh di dunia, masih ada tersimpan 99 kenikmatan yang Allah nanti berikan untuk orang-orang beriman di dalam surga. Kita ngelihat dunia aja sekarang, yang satu ini berebutan, itu sudah silau mata kita. Kita di Balikpapan, orang Balikpapan tidak pernah keluar daerah, tiba-tiba kita ke Jakarta, ngelihat gedung pencakar langit sampai tengah-nganga kita. Berangkat lagi kita ke Mekah, lebih tengah-nganga lagi. Sekalinya ke Abu Dhabi, ke Dubai sana, lebih tengah-nganga lagi. Itu dunia itu. Nah, keindahan dunia yang begitu indahnya hanya 1%, masih 1% daripada kenikmatan di akhirat. Masih Allah simpan 99 kenikmatan yang Allah nanti berikan kepada orang beriman di dalam surga nanti. Subhanallah. Nah, orang yang salat di awal waktu itu seperti halnya orang yang memilih akhirat ketimbang dunia. Salat di awal waktu ibarat di surga, salat di akhir waktu seperti dunia. Kalau disuruh pilih, kita pilih yang mana? Tentulah kita pilih surga. Di dalam riwayat Imam Daruqutni, Nabi kita juga bersabda, awwalul waqti ridwanullah wa awsatuhu rahmatullah wa akhiruhu afullah. Salat di awal waktu itu akan mendapatkan ridhonya Allah, dan salat di pertengahan waktu itu akan mendapatkan rahmatnya Allah, dan salat di akhir waktu mendapatkan ampunan Allah. Artinya kalau di akhir waktu itu ya lebih baik dikerjakan di akhir waktu daripada tidak mengerjakan sama sekali. Dimaafin lah, ya, dimaafin, masih ditoleransi. Nah, tapi yang paling afdal itu adalah ridwanullah, keridhaan Allah. Kenapa? Karena kalau Allah sudah ridha, pasti Allah rahmati. Kalau Allah rahmatin, pasti Allah berikan ampunan. Nah, disebutkan di dalam bait syair Al-Imam Ibn Ruslan, yundabu ta'jilus salati fil uwali awwalal waqti bil asbabi ishtaghala
Sunnah melakukan salat pada awal waktu, yaitu dengan melakukan sebab-sebab salat tatkala masuk waktu salat. Pertanyaannya, yang dinamakan awal waktu salat itu kira-kira berapa menit? Nah, di sini tadi Al-Imam Ibnu Ruslan dalam kitab Zubat dikatakan yang dimaksud kita mengerjakan salat di awal waktu itu adalah yaitu sekedar kita melakukan sebab-sebab salat tatkala masuk waktu salat yang berkaitan dengan salat, seperti kata ulama adzan, kemudian berwudu, ya berwudu dan sebagainya, istinja wudu, kemudian berpakaian yang layak, lalu mengerjakan salat sunnah qobliyah. Kira-kira kalau kita mengerjakan 4 ini, adzan atau menjawab adzan, kemudian kita istinja wudu dan seterusnya, kemudian kita berpakaian sampai kemudian kita melaksanakan salat qobliyah, anggaplah 2 rakaat saja. Kira-kira berapa menit ini semuanya kita lakukan? Ada 20 menit? Mungkin ada ya. Ada 20 menit. Nah, Syekh Ismail Al-Yamani, beliau pernah diminta fatwa berapa kira-kira menit, berapa menit kira-kira salat di awal waktu itu. Beliau mengatakan, ya tadi beliau mengatakan kurang lebih 20 menit. Kurang lebih 20 menit. Coba kita hitung-hitung ya. Adzan kira-kira berapa menit? 3 menit ya. 3 menit ya, toleransi 4 menit lah. Kalau 3 menit mungkin agak cepat, 4 menit lah. 3 sampai 5 menit kita ambil 4 menit. Kemudian kita berwudu, kita masuk kamar mandi, buang hajat, istinja dan seterusnya, kira-kira berapa menit tuh? Hah? Lebih kayaknya. Ekspres banget itu 5 menit ya. Ada kira-kira 7 menit? Hah? 10 menit. Nah, 10 tambah 4 tadi berapa? 14 menit. Kemudian kita salat qobliyah, kira-kira berapa? Berpakaian. Jadi dari istinja, kemudian berwudu, kemudian kita berpakaian, berapa menit kira-kira? 10 menit ada? Lebih mungkin ya? 10 menit. Nah, 10 menit, 10 tambah berapa tadi? 4 menit, 14. Toleransi lah 15 menit. Kemudian kita salat qobliyah, kira-kira berapa menit? Ya, anggaplah 5 menit. Kalau 2 menit itu rasanya itu mungkin keluarganya bubuhan salat tarawih yang sultum itu. Bukan lagi kultum. Kalau kultum kan kuliah 7 menit. Tapi kalau sultum salat tarawih 7 menit. Itu yang cepat banget, ekspres itu. Kalau orang salat tenang ya minimal antara 3 sampai 5 menit lah. Ya, oleh karenanya Syekh Ismail Al-Yamani mengatakan itu kurang lebih 20 menit pertama. Kalau kita salat fardu di 20 menit pertama, itu kita masuk kategori salat di awal waktu. Salat di awal waktu. Di sini ada angka mundur nggak kalau habis selesai adzan? Ada. Tapi rusak ya. Di tempat lain itu ada yang 7 menit setelah adzan, ada yang 15 menit, ya kan ya? Ada yang 15 menit dari masuk adzan nih. Dari masuk adzan umpama 4 menit, kemudian baca-bacaan dan seterusnya 15 menit. Ya, kurang lebih segitulah. Nah, 20 menit pertama Syekh Ismail mengatakan itu adalah awal waktu. Kalau kita salat fardu di 20 menit pertama itu adalah kita mendapatkan pahala yang sangat besar sekali. Baiklah ya. Kemudian permasalahan. Para ulama tadi, dan kita mendengar juga tadi baru kita belajar bahwa salat di awal waktu itu lebih afdal daripada orang yang menunda-nunda waktu salat. Tetapi terkadang
ada beberapa permasalahan ternyata menunda waktu salat itu lebih afdal daripada kita salat di awal waktu. Maghrib nih ya tadi. Sekarang kita salat sekarang ini kan sudah maksudnya sudah tertunda waktu salat maghribnya, walaupun boleh. Tapi terkadang kita salat maghrib di waktu yang sekarang ini itu lebih afdal daripada kita salat maghrib di awal waktu tadi. Apa itu? Bagaimana itu maksudnya? Tapi nggak semuanya. Jadi di sini ada permasalahan. Ternyata menunda waktu salat itu terkadang lebih afdal daripada salat di awal waktu. Banyaklah ya permasalahannya, kita sebutkan di sini ada 9. Yang pertama, jika salat pada awal waktu itu dengan cara bertayamum karena tidak memiliki air, sedangkan pada akhir waktu akan salat dengan cara berwudu, maka sunnah untuk ditunda salatnya pada akhir waktu. Contoh nih ya, kehabisan air, sampailah masuk waktu salat zuhur. Kalau kita salat di awal waktu kita dengan cara bertayamum. Tapi kalau seandainya kita salatnya jam 2 diperkirakan jalan ledeng, kita akan salat dengan cara berwudu. Mana yang lebih afdal? Kata ulama, yang lebih afdal adalah kita menunda waktu salat zuhur di jam 2 tetapi dengan berwudu, daripada kita salat di awal waktu dengan cara bertayamum. Begitu juga halnya kalau seandainya ada orang yang digib, tahu digib ya? Na'udzubillah min dzalik, nasallallahu alaihi umpama dia digib atau diimpus, kata dokter nanti ini gibnya atau impusnya nanti dibuka jam 2 ya katanya. Jam 2, tunggu dokter datang dulu. Dokternya lagi makan, nanti kalau dokter bilang dicabut impusnya atau gipnya kita cabut. Jam berapa, suster? Jam 2. Jam 2 masih bisa salat zuhur enggak? Bisa kan ya? Nah, kalau seandainya kita salat di awal waktu tadi, kita akan tayamum karena kan ada perban, ada gip, enggak bisa kita berwudu. Maka lebih afdal kita menunda salat zuhur kita asalkan kita nanti berwudu dengan sempurna. Gipnya dilepas, kita bisa berwudu dengan baik. Impusnya dilepas, kita bisa berwudu dengan baik. Daripada kita salat tadi di awal waktu tapi dengan cara tayamum. Yang kedua, jika akan salat pada awal waktu dengan cara munfarid, artinya salat sendiri. Sedangkan kalau di akhir waktu akan salat berjamaah. Ini kalau kita duluan salat sendiri, tapi kalau kita nunda sedikit kita akan berjamaah. Bismillahirrahmanirrahim. Dulu saya masih anak buahnya Pak Haji Soleh, jadi masih anak buah beliau, jadi pengulu di Kelandasan Ulu. Itu Pak Haji Soleh dulu seingat saya sering banget nyuruh saya untuk tugas kalau ada acara di wali kota atau acara apa begitu ya. Kemudian pemerintah juga sering begitu. Kalau ada acara penataran atau apa itu, biasanya ditugaskan dari kantor untuk hadir di dalam acara itu, undangan-undangan itu. Kadang-kadang ada seminar ini, seminar itu dan sebagainya kan ya, macam-macam. Dulu saya masih nggak paham itu acara seminar itu. Maksudnya gini ya, ada kan jadwal acara. Umpama jam 8 pembukaan, ya. Kemudian sambutan wali kota ini bla 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 dan seterusnya. Kemudian jam 9 atau jam 10 kopi break, gitu kan ya? Kopi break, artinya disediakan di hotel tuh ada kopi, ada teh, ada kue-kue. Nah itu tidak ada masalah, ya kan ya. Setelah itu umpama jam 10 atau berapa gitu, mulai lagi pembicara pertama, pembicara kedua dan seterusnya dan seterusnya.
Sampai akhirnya ada tulisannya isoma. Saya nggak paham tuh apa itu isoma itu. Isoma itu apa, bahasa Arab atau apa ini? Saya juga gengsi juga bertanya, pura-pura paham. Pura-pura paham. Cuman yang saya mengerti isoma ini adalah waktu makan siang. Jadi saya tanya berapa kali acara kan ya, akhirnya daripada saya malu bertanya sesat di jalan, lebih baik saya tanya sama teman, isoma ini apa sih maksudnya, bahasa Arab kah, bahasa Inggris atau apa? Kayaknya kalau bahasa Arab enggak ada nih. Enggak ada bahasa Arab isoma ini. Oh, isoma itu singkatan. Apa itu? Istirahat, sholat, makan. Istirahat, sholat, makan. Tapi anehnya dalam prakteknya bukan isoma, imaso. Imaso. Jadi setelah sudah mau dekat waktu sholat kan istirahat nih ya, istirahat. Artinya istirahat, kemudian saya ngajakin temannya, kita sholat ya. Kita sholat jamaah. Yang lain bilang nggak usah, katanya kita nanti aja sholat. Kenapa? Satu katanya, kalau kita sholat nggak ada yang ikut sholat. Artinya kita pacangan sholat sendiri nih. Dan saya juga kalau diajakin saya nggak mau, kata teman kan. Yang kedua, sekarang orang lagi makan. Kalau kita sholat, pas kita datang makanan habis nanti. Makanan habis. Akhirnya saya ngalah. Ayo sudah, kita makan dulu. Memang karena kan pernah kita bahas ya di mana ya? Pernah kita bahas bahwa kalau sampai waktu sholat tapi perut kita lapar, waktu sholat masih panjang, makanan sudah disediakan, maka lebih afdal kita makan dulu. Nah, jadi saya malasnya itu mau sholat, kenapa? Ngantrinya masih banyak, ngantri gitu, ngeliatin gitu kan ya. Sholat dulu ya, kata teman, jangan. Kalau kita sholat habis makanan. Karena nanti kalau seandainya makannya standar saja, satu kali makan tidak apa-apa. Ini terkadang habis makan, lihat masih ada makanan, nambah lagi. Nambahnya ini yang repot. Nah, kita ini terkadang nggak sempat makan, nggak sempat nambah, selesai sudah. Jadi akhirnya pas ngantri gitu kan ya, ngantri, saya bilang ini nanti kalimatnya jangan bukan isoma tapi imaso aja. Loh kenapa? Karena secara prakteknya nggak sesuai. Istirahat, sholat, makan, tapi ternyata istirahat, makan, sholat, kata saya. Tapi ala kuliah seperti itu ya. Nah, jadi kalau kita sholat sendiri, pacangan kita sholat, kalau kita sholat di awal waktu, kita akan sholat sendiri. Maka tapi kalau kita menunda, kita akan berjamaah. Yang mana kita pilih? Lebih baik kita menunda sholat, tapi kita berjamaah daripada kita sholat sendiri, daripada kita sholat di awal waktu, tapi kita sendiri. Itu sering saya lakukan tuh kalau dalam musafir begitu ya. Kata saya nih, udah ada orang berjamaah, nunggu dulu, santai dulu. Setelah ada orang baru berjamaah. Bismillahirrahmanirrahim. Itu yang sering seperti itu ya, kalau ada event-event gitu lah ya, event-event. Nah, itu yang repot, terkadang eventnya belum selesai, waktu sholat telah masuk. Baik. Kemudian yang ketiga, kalau kita sholat di awal waktu, kita itu lagi dalam keadaan marah. Tapi kalau kita menunda, maka kita akan melaksanakan sholat dengan keadaan hati yang sudah reda. Kata ulama, menunda waktu sholat, menunda pelaksanaan sholat dengan hati yang tenang itu lebih afdal daripada kita sholat di awal waktu tapi dengan pikiran lagi kesel. Laki bini umpama berkelahi nih, laki bini berkelahi, atau kesel lah sama istri, atau kesel lah sama suami. Kalau dia salat di awal waktu, itu bahaya tuh dalam doanya itu. Kan salat itu kan berdoa, ya Allah, ini aku curiga sama suamiku nih, ya Allah, kayaknya dia ada selingkuhan ini. Kalau dia memang selingkuh, tabrak aja ya Allah, dipakai mobil sekalian. Kan jelek tuh doanya ya. Lagi kesel nih, jangan. Tapi tenangkan dulu.
Setelah tenang hati baru kita salat. Kenapa? Supaya ketika kita salat itu, satu, kita tidak mikirin yang aneh-aneh. Yang kedua, ketika kita salat kita berdoa yang baik-baik. Jadi jangan salat lagi dalam keadaan kesel, tidak bisa tenang. Dan yang kedua, bahaya, doanya itu bisa jelek. Doanya jelek. Dan doa yang jelek itu ya 85% akan kembali kepada orang yang berdoa. Kalau itu tidak terbukti ya, ini perhatikan nih, ini bahaya ini kalau kita doain orang jelek nih ya. Kita doain orang jelek dan itu tidak terbukti apa yang dilakukan, maka 85% doa itu akan kembali kepada yang berdoa. Itu ngerinya doa jelek tadi. Daripada kita berdoa yang jelek, lebih baik doa yang bagus. Hati-hati ya. Seperti itu. Nah, tenangkan dulu hati, mandilah sekalian dulu, mandi dulu, tenang dulu. Setelah tenang hati baru sholat. Jangan sholat dalam keadaan hati kesal. Apalagi dalam satu mendoakan yang jelek-jelek, bahaya. Doa yang jelek itu 85% akan kembali kepada orang yang berdoa tadi. Yang keempat, orang yang balik dengan umur. Bagaimana maksudnya? Begini ya, laki-laki itu kan bisa balik dengan dua cara. Yang pertama, dia balik dengan keluar air mani. Walaupun umurnya masih 12 tahun atau 13 tahun, apabila dia sudah keluar air mani, maka anak itu sudah dikatakan balik. Kalau dia balik, pahala dan dosa dia tanggung sendiri. Pahala dan dosa dia tanggung sendiri. Yang kedua, laki-laki itu balik dengan genap umur 15 tahun. Jadi kalau anak itu tidak pernah mimpi basah, nggak pernah keluar air mani, maka digenapkan umurnya 15 tahun. Kalau seandainya ini ya hijriah ya, hitungan bulan hijriah ya, bukan masehi. Kalau hijriah kan berarti lebih cepat kan ya, lebih cepat daripada masehi, karena hijriah itu setahun 360 hari, kalau masehi 365 hari. Nah jadi hitungannya hijriah. Kalau seandainya umpamanya kita berandai-andai saja, ada anak itu lahir tanggal 1 bulan 1 tahun 2000, lahirnya jam 2 siang. Tanggal 1 bulan 1 tahun 2000, jamnya jam 2 siang. Berarti kalau dia balik dengan umur, tidak pernah mimpi basah, tidak pernah keluar air mani, maka baliknya dengan umur. Berapa umurnya? 15, berarti dia nanti baliknya tanggal 1 bulan 1 2000. Ya kalau seandainya hijriah bulan berapa gitu kan ya, 2000 berapa gitu. Anggaplah kita masa ya, berarti 2015. Jamnya jam berapa? Jam 2 siang. Jam 2 siang. Itu kalau dia balik dengan umur. Nah, dia nggak pernah mimpi basah, nggak pernah keluar air mani. Zuhur umpama setengah 1. Sekarang jam 12 lewat berapa zuhur ya? Lewat 15. Kalau seandainya dia sholat umpama setengah 1, dia sholat belum dikatakan dalam keadaan balik. Artinya kalau dia sholat ya sah saja, tetapi dia mendapatkan pahala tidak maksimal. Tidak maksimal. Karena hukumnya sunnah saja. Tapi kalau dia salat zuhur tadi jam 2 siang, jam 2 siang dia salat zuhur, maka pahalanya itu pahala wajib. Kenapa? Karena statusnya dia sudah balik. Mudah dipaham kira-kira ya? Nah, sudah resmi itu, sudah resmi. Kalau yang tadi awal itu belum resmi. Baik. Kalau perempuan balik dengan 3 cara perempuan balik. Pertama dengan mimpi basah. Perempuan juga bisa keluar air mani, mimpi basah. Kemudian yang kedua dengan haid. Kalau seandainya yang pertama tidak ada, yang kedua enggak ada, maka sama seperti hal yang laki-laki, yaitu genap baliknya dengan genap umur 15 tahun.
Kemudian yang keenam, yang kelima maksudnya, kalau kita sholat ada orang kedatangan tamu, ya maksudnya kedatangan tamu, dan tamu ini belum dijamu, maka kata ulama lebih afdal kita menerima tamu ini dulu, lalu kita menjamu sampai tamu ini sudah dikasih makan, dikasih minum, sampai dia punya hati tenang. Itu lebih afdal kita melakukan itu daripada kita tinggalkan tamu tadi, kita sholat duluan. Lebih baik kita mengasih jamuan makan dulu kepada tamu, setelah tamu tenang baru kita sholat. Itu lebih afdal menunda daripada sholat di awal waktu. Dengan catatan tadi apa ya? Tamunya ini belum dikasih makan, minum dan sebagainya. Tapi kalau tamunya sudah dikasih makan, ibarat kata sudah dikasih minum, apa hajatnya kita sudah bisa mengerti dan sebagainya, sampailah waktu sholat. Tapi karena keasikan ngobrol sama tamu ini, aku udah enak sama tamu ini kalau saya sholat. Padahal sudah selesai nih. Artinya selesai itu tamu sudah dijamu, dikasih makan, minum dan seterusnya. Maka kita boleh biidin, Pak, saya mau sholat dulu ya. Itu nggak apa-apa. Dan itu sering saya lakukan di pesantren, saya sering lakukan itu. Jadi kalau seandainya tamu datang sudah sampai waktu sholat, Pak, saya ini anak-anak bentar lagi sholat, kita mau sholat jamaah. Nggak apa-apa Pak ya, kita pending dulu. Oh nggak apa-apa, asalkan sudah dijamu makan. Nah terkadang tamu ini datang pas waktu sholat, atau pas sudah adzan nih, pas sudah adzan baru tamu datang. Itu sering tuh tamu seperti itu. Saya tidak bisa melayani. Kalau saya layani ini anak murid saya kacau. Tapi saya sudah sediakan orang kantor, anak-anak di kantor itu saya bilang itu ada tamu, nanti tolong layani, kasih makan, kasih minum. Nanti kalau seandainya sudah sholat bilangin Abu ya nanti mau ke dalam kantor. Kalau dia mau ketemu dengan Abu ya layanin. Tapi kalau enggak ya sudah, layanin apa yang mereka mau itu. Nah jadi ada anak kantor yang melayani mereka. Kalau seandainya tamu dari pemerintahan, tanwir atau kemenang dan sebagainya, dilayani. Kasih makan ya, makan. Nanti selesai bacaan semuanya anak-anak selesai sholat. Kalau tamunya kepingin bertemu dengan saya temui. Tapi kalau mereka tidak perlu ketemu dengan saya, cukup dengan staf yang lain, ya sudah saya nggak temui. Saya tetap ngajar begitu. Nah gitu ya. Baik. Kemudian yang keenam, jika sholat di awal waktu dalam keadaan mengantuk. Jadi kalau kita mengantuk, kita sebaiknya tidur dulu. Asalkan kita yakin akan bangun sebelum waktu berakhir. Ngantuk ini ngantuk berat ya. Lain ngantuk yang memang orangnya pengantukan. Pokoknya dengar khatib berkhutbah sudah. Makanya yang paling aneh juga ya, paling nyenyak tidur itu, paling enak tidur itu waktu khatib berkhutbah tuh nah. Apalagi khatibnya sudah tua, lembek lagi. Alhamdulillah. Sering seperti itu orang jadi khatib. Biasanya dingin lagi. Ala kulli hal. Nah, tapi kalau memang ngantuk berat, jangan paksakan sholat, tapi tidur dulu. Jangankan sholat, kita naik mobil saja kan kita disuruh istirahat dulu. Saya terus terang saya ini pengantukan. Kalau naik mobil ya, saya itu pengantukan. Sering sekali ngantuk. Jangankan naik mobil, motor aja saya ngantuk. Tapi kalau sudah saya ngantuk, saya berat begitu, saya tidur. Tidur, berhenti gitu 5 menit, 7 menit, terbangun sudah, bangun saya. Pernah pulang dari Samarinda lewat jalan tol. Itu mungkin jalan tol itu kan sebentar saja. Kalau dari Samarinda sampai ke Semboja itu paling-paling 45 menit. Kalau laju banget 20 menit. 20 sampai 30 menit itu kencang banget. Saya biasanya 20 menit tembus itu. Kalau 130, 120 perjalanannya. Iya, 20 menit nyampe. Enggak terasa. Enggak terasa jalannya. Nah itu saya pernah pulang sampai mungkin ada 3 atau 4 kali saya berhenti saking ngantuknya itu. Udah lama lewat di sub, titit katanya. Saya di sini di sebelah sana, titit kata istri saya itu, nah dipanggil di sub. Saya buka jendela,
Kenapa Pak? Ngantuk kata saya. Ngantuk. Katanya nanti istirahat di rest area apa ya? Kata dia. Insya Allah kata saya nggak tahan lagi daripada terjadi apa-apa, lebih baik saya istirahat di situ. Ada pernah ini ya, saya mau dekat rest area sudah dari Samarinda, mau dekat rest area, sedetik aja itu ngantuk, mobil itu begini, istri saya langsung bangun, mau lari sudah mobil, nggak terasa, bahaya sekali itu. Nah jadi jangankan salat, kita naik mobil saja kena suruh tidur dulu, apalagi kita salat. Ibarat kata tuh seperti itu. Tidur dulu, setelah kita tidur, tapi dengan catatan ya, yakin kita bisa bangun. Kalau ngantuk tidur dulu sebentar, baru kita bangun, lalu kita salat. Berapa menit lagi? Semenit lagi. Aduh. Nanti kita sambung lagi nanti ya. Nanti kita sambung. Intinya salat di awal waktu itu afdal daripada menunda waktu salat. Tapi ada beberapa permasalahan. Menunda waktu salat lebih afdal daripada salat di awal waktu. Kita baru bahas 6. Nanti insya Allah kita lanjutkan lagi di kesempatan yang akan datang. Wallahu a'lam bishawab. Cukup sekian. Pesantren kami membuka pendaftaran santri baru 2023-2024 tingkat SD, SMP, SMA lengkap, tahfizul Quran, kitab dan segalanya lengkap semuanya. Siapa tahu ada yang kepingin memasukkan anak, cucu, keluarga dan sebagainya di pesantren kami, maka kami siap menerimanya. Kemudian umrah 29 juta 9 hari dan 12 hari 32 juta, semuanya keberangkatan dari Balikpapan. Itu kami masih buka pendaftarannya, dibuka dari bulan Agustus, September dan seterusnya sampai bulan Ramadan. Setiap bulan itu ada keberangkatan, bahkan terkadang sebulan 2 kali keberangkatan. Siapa tahu ada yang berminat segera mendaftar. Kemudian juga kami menerima badal umrah. Badal umrah itu kami buka per badalnya 3 juta rupiah. Badal haji kami juga buka, tapi kayaknya sebentar lagi akan ditutup badal haji. Kami buka badal haji itu dengan harga 10 juta rupiah. Yang baik dari Allah, yang buruk dari pribadi. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru kalam, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.